Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal-soal ujian akhir semester Operasi Teknik Kimia 3. Saya Wulandari Kusuma Dewi, NIM 2031710060. Nah, soal yang pertama yaitu mengenai ekstraksi immiscible solvent, di mana suatu larutan dengan rate 1000 kg per jam mengandung 2% nikotin dalam air yang di-stripping dengan kerosen murni sebanyak 2000 kg per jam melalui counter current stage tower. Nah, larutan yang keluar mengandung 10% dari kandungan nikotin awal, di mana 90% dari nikotin awal sudah ter-stripping. Tentukan jumlah stage teoritis yang diperlukan. Nah, dari soal ini diketahui bahwasannya L0 adalah 1000 kg per jam dan X0-nya adalah sebanyak 2% atau 0,02. Nah, untuk Vn plus 1-nya diketahui di soal sebanyak 2000 kg per jam, sedangkan Yn plus 1-nya adalah 0. Dan Xan-nya yang ada di aliran LEN ini adalah sebesar 0,1, di mana 10% dari kandungan nikotin awal. Nah, langkah-langkah yang pertama yaitu mencari nilai L aksen dan V aksen, di mana L aksen adalah L dikali 1 min X0 dan V aksen adalah V dikali 1 min Yn plus 1. Sehingga kita masukkan angka yang sudah diketahui, di mana L aksennya adalah 1000 dikali 1 min 0,02 sebesar 980 kg H2O per jam. Kemudian untuk V aksennya adalah 2000 dikali 1 min 0, yaitu 2000 kg H2O per hour. Yang kedua yaitu menghitung inlet dan outlet dari nikotin. Dengan cara inlet nikotin adalah L0 dikalikan X0, karena kita ketahui inletnya adalah di aliran L0. Kemudian outlet nikotinnya di Xan dikali dengan inletnya, sehingga diperoleh inlet nikotin sebesar 1000 dikali 0,02 sama dengan 20 kg per jam. Untuk outlet nikotinnya yaitu Xan-nya adalah 0,1 dikali hasil dari inlet nikotinnya adalah 20, sehingga didapatkan nilainya sebesar 2 kg per jam. Nah, yang ketiga adalah mencari nilai Xn, di mana Xn ini diperoleh dari outlet nikotin yang dibagi dengan L aksen plus ditambah outlet nikotin, yaitu 2 per 980 plus 2, didapatkan nilainya adalah 0,002. Kemudian mencari nilai Y aksen. Nah, nilai Y aksen ini didapatkan dari persamaan L aksen dikali X0 per 1 min X0 ditambah V aksen dikali Yn plus 1 per 1 min Yn plus 1 sama dengan L aksen dikali Xn per 1 min Xn ditambah V aksen dikali Y1 per 1 min Y1, sehingga yang dicari adalah Y1, dan kita tinggal masukin yang sudah diketahui di soal yang sudah kita hitung sebelumnya, di mana L aksennya adalah 980 dikali X0 nya adalah 0,02 dibagi 1 min 0,02 ditambah V aksennya adalah 20, di mana Yn plus 1-nya adalah 0 per 1 min 0, sama dengan 980 dikali 0,002 dibagi 1 min 0,002 ditambah 2000 kali Y1 per 1 min Y1. Nah, sehingga dari persamaan ini didapatkan nilai Y1 sebesar 0,0089. Nah, dari data yang sudah kita hitung di atas, kita dapat menentukan jumlah stage teoritisnya, di mana ini adalah kurva kesetimbangan dari nikotin dan kerosen. Nah, langkah pertama yang harus kita tentukan titiknya yaitu kita letakkan titik Xn terlebih dahulu, di mana titik Xn tadi sudah diketahui sebesar 0,002. Kita letakkan di 0,002 dan kita plotkan titik dari X0, di mana X0-nya adalah 0,02. Sehingga dari titik Xn di X0 kita tarik garis. Nah, untuk menggambar stage yang pertama, kita tarik dari garis X0 ditabrakkan di garis kesetimbangan. Nah, kemudian ditarik ke bawah
kita tabrakkan lagi ke kurva kesetimbangan, kita tarik ke bawah, kita tarik lagi ke kurva kesetimbangan, dan didapatkan stage-nya sebesar 3. Nah, untuk soal yang kedua yaitu mengenai ekstraksi, di mana aliran umpan feed dengan laju alir 250 kg per jam dan mengandung 35% berat asam asetat, di mana asam asetat tersebut diekstrak dengan aliran pelarut solvent isopropil ether dengan laju alir 800 kg per jam melalui proses multitahap sebagai berikut. Di mana ini adalah proses multiple. Yang kita hitung adalah hitung laju aliran rafinat Ln, hitung laju aliran ekstrak nilai V1-nya, kemudian hitung komposisi asam asetat pada aliran ekstrak di mana XAN-nya, dan menggambarkan jumlah stage-nya. Nah, dari gambar multiple tadi kita dapat menentukan titik-titik yang sudah diketahui di dalam soal. Di mana di aliran ekstrak ini terdapat V1, YA1, YB1, YC1, yang mana keempat ini belum diketahui di dalam soal. Kemudian di aliran feed didapat L0-nya sebesar 250 kg per jam, di mana diketahui di soal bahwasanya umpan feed-nya dengan laju alir 250 kg per jam yaitu L0-nya. Dan XA0-nya adalah 0,35 dari 35% berat asam asetat. Kemudian XB0-nya adalah sisa dari XA0-nya yaitu 0,065 dan XC0-nya adalah sebesar 0. Nah, kemudian di aliran solvent, di aliran Vn+1 diketahui Vn+1-nya sebesar 800 kg per jam, kemudian YN+1-nya diketahui 0, YBN+1-nya diketahui 0, dan YCN+1-nya diketahui 1. Kemudian di aliran rafinat, di aliran Ln, diketahui nilai XAN-nya saja yaitu 0,03. Nah, kemudian diketahui data kesetimbangan antara isopropil ether dan water acetic acid. Nah, dari tabel di sini kita dapat mengeplotkan kurva kesetimbangan, di mana garis yang di atas ini merupakan plot dari acetic acid dan isopropil ether di isopropil ether layer. Kemudian yang bawah ini adalah acetic acid dan isopropil ether di water layer. Nah, kemudian garis yang paling bawah di grafik kedua ini merupakan plot dari acetic acid di water layer dan acetic acid di isopropil ether layer, sehingga garis lurus ini adalah garis bantu yaitu garis 45 derajat. Nah, langkah selanjutnya yaitu mencari nilai XAM dan juga XCM, di mana nilai XAM-nya didapatkan dari L0 dikalikan dengan XA0 ditambah Vn+1 dikalikan dengan YAN+1 dibagi dengan L0 plus Vn+1. Nah, data di sini sudah diketahui di soal, sehingga kita dapat menghitung bahwasanya L0-nya adalah 250 dikali XA0-nya adalah 0,35 ditambah Vn+1-nya sama dengan 800 dikali YAN+1-nya adalah 0 dan dibagi L0 adalah 250 plus Vn+1-nya adalah 800, sehingga didapatkan nilai XAM-nya adalah 0,083. Kemudian mencari nilai XCM. Rumusnya sama dengan XAM, tinggal mengganti XC0 dan YCN+1-nya, sehingga kita dapatkan nilai XCM-nya yaitu sebesar 250 dikalikan XC0-nya adalah 0, ditambah Vn+1-nya adalah 800, dikalikan dengan YCN+1-nya adalah 1, dan dibagi dengan L0 plus Vn+1, sehingga didapatkan nilai XCM-nya adalah 0,76. Nah, dari data XAM dan XCM yang sudah kita hitung tadi, kita plotkan untuk mencari titik M, di mana X-nya, sumbu X-nya adalah XAM-nya yaitu 0,083 di sini, dan Y-nya adalah XCM-nya yaitu 0,76 di sini, sehingga didapatkan titik M di sini. Kemudian dari data-data M yang sudah diketahui ini, titik M yang sudah diketahui, Ln dan L0, kita dapat menentukan YA1, YC1 dan juga XCN untuk menghitung Ln dan juga V1. Nah, yang pertama kita membuat garis bantu dulu dari Vn+1 kita tarik ke 1. Kemudian kita dapat menarik garis mulai dari Ln ke M. Kita tabrakkan kurva kesetimbangan. Kemudian dari kurva kesetimbangan ini kita tarik ke kiri yaitu nilai YC1. Nah,
Kemudian dari ln kita tarik ke kiri, kita dapatkan nilai xcn-nya. Dan di sini merupakan titik YA1-nya, sehingga didapatkan YC1-nya sebesar 0,87 di area sini, kemudian xcn-nya adalah 0,02 di area sini, dan YA1-nya adalah 0,09 di sini. Nah, dari data-data yang sudah didapatkan dari grafik, kita dapat menentukan nilai ln dan juga V1. Nah, dimana menggunakan equation 1271 di buku Gian Koplis, diketahui L0 ditambah Vn plus 1 sama dengan ln plus V1 sama dengan M. Nah, kita dapatkan nilai L0-nya adalah 250 dan Vn plus 1-nya adalah 800, sehingga di total sama dengan 1050. Kemudian menggunakan equation 12.7.2 di mana L0 plus XC0 ditambah Vn plus 1 dikali YCN sama dengan Ln dikali XCN ditambah V1 dikali YC1 sama dengan M dikali XCM. Mana L0 dikali XCN0-nya adalah hasilnya 0 dan Vn plus 1 dikali YCN plus 1 adalah 800, sehingga di total menjadi 800. Nah, dari kedua persamaan ini kita dapat mensubstitusi untuk mencari nilai ln dan juga V1. Nah, yang di persamaan pertama kita kalikan 0,87 biar sama, dan di persamaan kedua kita kalikan 1, sehingga didapatkan substitusi kedua persamaannya adalah 0,87 plus 0,87 V1 sama dengan 913,5 dikurangi 0,02 ln plus 0,87 V1 sama dengan 800. Nah, kita kurangi sehingga kita dapatkan nilai ln-nya adalah 133,529 kg per hour. Dari nilai ln ini kita dapat menentukan nilai V1-nya. Dari kita menggunakan persamaan awal di mana ln plus V1 sama dengan 1050, sehingga kita dapatkan nilai V1-nya adalah 1050 dikurangi dengan nilai ln-nya 133,529, didapatkan nilai V1-nya adalah 916,471 kg per jam. Kemudian untuk menentukan soal C, di mana mencari komposisi asam asetat di aliran ekstrak. Kita ketahui bahwasannya asam asetat di feed sama dengan asam asetat rafinat plus asam asetat di ekstrak. Sehingga kita cari asam asetat di ekstrak dengan cara asam asetat di feed dikurangi dengan asam asetat di rafinat. Nah, dimana asam asetat di feed yaitu L0 dikalikan XA0 yaitu 250 dikali 0,35 dikurangi 0,03 dikali nilai ln-nya yaitu 133,529, sehingga didapatkan asam asetat di ekstrak adalah 83,4941, sehingga komposisi asam asetat di ekstrak dari total asam asetat di ekstrak 83,4941 dibagi dengan V1, dimana V1-nya tadi yang sudah kita hitung didapatkan nilainya 916,471, sehingga didapatkan komposisi asam asetat di ekstrak adalah 0,0911 atau 9,11%. Kemudian kita mencari jumlah stage-nya, di mana menjawab soal nomor 2D dari kurva yang sudah kita plotkan tadi, kita dapat menghitung jumlah stage-nya dimulai dari titik plan ini kita tabrakkan menuju Vn plus 1, kemudian dari L0 ini kita tabrakkan ke V1, ditarik lurus hingga memotong dengan garis ln dan Vn plus 1 ini. Nah, perpotongan ini dinamakan dengan delta. Untuk mencari stage yang pertama, kita mulai dari V1 yang kita tarik ke bawah menabrak garis 45, kemudian dari garis 45 ini kita tarik garis ke kanan menuju garis kesetimbangan dan kita tarik ke atas. Ini dinamakan dengan L1. Nah, dari L1 kita tarik menuju ke V1, kemudian dari L1 kita tarik menuju ke delta. Nah, dimana garis dari L1 ke delta ini yang menabrak kurva kesetimbangan ini merupakan V2. Nah, dari V2 kita tarik lagi ke bawah, kita tabrakkan garis kesetimbangan, kita tarik ke atas. Di sini disebut dengan L2, plate kedua. Sama dengan L1 kita tarik ke V2, kemudian kita tarik L2 menuju delta. Kemudian dari garis yang menabrak kesetimbangan ini kita namakan dengan V3. Kemudian dari V3 kita tarik lagi ke bawah, kita tabrakkan kurva kesetimbangan, kita tarik ke atas, dan di sini
dinamakan dengan L3, plate ketiga. Dari L3 ini kita tarik menuju V3, kemudian dari L3 kita tabrakkan menuju ke delta. Nah, di sini sudah garisnya sudah mepet dengan Vn plus 1. Di sini kita namakan dengan V4. Dan kita tarik lagi ke bawah, dan kita tarik ke atas. Nah, diketahui soal nomor 3 yaitu mengenai tentang leaching, di mana ikan cod mengandung 50% berat minyak atau feed solid, yang mana minyak tersebut akan diekstrak dengan senyawa etil ether untuk menghilangkan 95% kandungan minyak pada umpan. Nah, laju alir umpan adalah 1000 kg per jam daging ikan cod atau feed solidnya. Aliran outlet langsung larutan mengandung 70% berat minyak atau exit overflow-nya, dan diketahui data hubungan antara N dan YA-nya sebagai berikut. Kemudian soal A, di mana menghitung laju alir aliran leached solid, di mana LEN-nya, kemudian hitung komposisi minyak pada aliran outlet, yaitu XAN-nya, dan menghitung stage teoritis. Nah, dari soal diketahui bahwasanya A adalah minyak, B adalah daging ikan, dan C adalah etil ethernya. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu mencari nilai L0 dan juga B dari data soal yang sudah diketahui, di mana feednya adalah 1000 kg per jam dan X minyaknya adalah 50%, sehingga L0 didapatkan dari feed dikalikan dengan fraksi minyaknya, yaitu 1000 dikalikan 50% didapatkan 500 kg. Kemudian nilai B-nya, di mana B ini didapatkan dari feed dikurangi dengan L0, sehingga 1000 dikurangi 500 adalah 500. Nah, yang kedua yaitu mencari YA0 dan juga N0, di mana YA0-nya didapatkan dari A0 yang dibagi dengan L0, sehingga didapatkan nilainya adalah 1. Kemudian untuk L0-nya yaitu B dibagi dengan L0, di mana B-nya adalah 500 dan L0-nya adalah 500, sehingga didapatkan N0-nya adalah 1. Nah, dari sini kita dapat menggambarkan diagramnya, yaitu di sini V1-nya terdapat XA1 sebesar 0,7, di Vn plus 1 didapatkan Nn plus 1-nya sama dengan 0, XAN plus 1-nya 0, dan di aliran LEN-nya didapatkan nilai B-nya sebesar 500, kemudian minyaknya adalah 25 kg, dan ada YAN yang masih belum diketahui. Kemudian di aliran L0-nya terdapat 500, kemudian B-nya juga terdapat 500, dan N0 dan YA0 yang sudah kita hitung didapatkan 1. Nah, kemudian untuk menjawab soal A, yaitu menghitung nilai LEN-nya, yaitu kita membutuhkan nilai YAN yang didapatkan dari grafik. Nah, sebelum mengetahui YAN dari grafik, kita juga membutuhkan nilai slope, di mana slope-nya dicari melalui slope sama dengan NN dibagi YAN, di mana NN-nya yaitu B dibagi A1, sehingga didapatkan 500 dibagi 25, yaitu 20 kg. Nah, kemudian slope sama dengan delta Y per delta X. Slope-nya diketahui 20, delta Y-nya kita asumsikan 1, dan kemudian delta X-nya yaitu 1 dibagi 20, yaitu 0,05. Nah, dari delta X dan delta Y yang sudah kita ketahui, kita dapat mengeplotkan di grafik untuk mengetahui nilai YAN-nya. Nah, di mana di sini adalah nilai delta X, delta Y-nya, di mana delta X-nya adalah 0,05 di sini, kemudian Y-nya adalah 1, delta Y-nya juga 1. Sehingga kita dapat menarik garis dari Vn plus 1 ke garis kesetimbangan, di mana ini adalah LEN-nya, dan kita mendapatkan nilai YAN dari perpotongan LEN dan kurva kesetimbangan. Di sini didapatkan YAN-nya sebesar 0,18. Dari nilai YAN ini kita dapat menghitung nilai LEN-nya. Nah, di mana YAN-nya sama dengan massa A dibagi dengan LEN. YAN-nya kita ketahui dari grafik sebesar 0,18, kemudian massanya didapatkan 25 dibagi dengan LEN-nya, sehingga LEN didapatkan 25 dibagi 0,18, sehingga hasilnya dari LEN-nya 138,889 kg per jam. Dari nilai LEN kita juga dapat menentukan soal yang B, di mana mencari komposisinya yaitu XAN sama dengan AN per LN plus B, di mana AN-nya adalah 25 kg dibagi dengan LEN-nya dengan 138,889 ditambah B-nya
diketahui yang sudah dihitung tadi yaitu sebesar 500, sehingga komposisinya didapatkan 0,0391 atau 3,91%. Nah, selanjutnya yaitu menentukan nilai V1, di mana nilai V1-nya didapatkan dari XA1 sama dengan MA1 dibagi dengan V1. MA1-nya yaitu 95% dikali dengan L0, di mana 95%-nya ini dikalikan dengan L0-nya yaitu 500 sebesar 475 kg. Nah, dari MA1 yang sudah kita ketahui, kita dapat mencari nilai V1-nya, di mana XA1-nya adalah 0,7, MA1-nya adalah 475 dibagi V1, sehingga V1-nya yaitu 678,5714 kg. Kemudian mencari nilai NM dan XAM dari grafik, mencari titik M dari grafik, di mana ini merupakan kurva kesetimbangan hubungan antara N dan juga XAYA. Nah, garis ini merupakan Vn plus 1 dan ln, di mana yang sudah kita cari di awal tadi menggunakan slope. Kemudian garis ini merupakan Vn plus 1 yang ditarik ke L0, di mana L0-nya kita ketahui 1,1 dari N0 dan juga YA0-nya, XA0-nya yaitu 1,1. Kemudian dari ln ini nantinya kita tarik ke V1, di mana V1-nya diketahui 0,7, sehingga perpotongan dari ln yang ditarik di V1 dan L0 ditarik di Vn plus 1 ini merupakan titik dari M. Nah, sehingga kita dapat menentukan nilai XAM-nya yaitu 0,6 dan NM-nya yaitu 0,62 di area sini, yaitu 0,62. Sehingga kita dapat menentukan nilai M-nya, di mana dari B sama dengan NM yang dikalikan dengan M, sehingga kita dapat nilai M-nya yaitu 500 dibagi 0,62 sebesar 806,4516 kg. Kemudian untuk menghitung stage-nya, menentukan stage teoritis dari kurva kesetimbangan ini, dari Vn plus 1 yang ditarik ke titik ln, nah kemudian dipotongkan dengan L0 dan V1, sehingga perpotongan ini yaitu nilai deltanya. Dari nilai delta ini nanti kita dapat menentukan jumlah stage-nya. Nah, stage pertama kita dapatkan dari nilai V1 yang ditabrakkan ke kurva kesetimbangan. Di sini merupakan titik L1. Nah, dari titik L1 ini kita tarik ke delta. Nah, ini merupakan stage yang pertama. Kemudian dari garis yang sudah ditarik ke delta yang menabrak garis ini merupakan V2, nilai V2. Kemudian dari V2 kita tarik ke atas ditabrakkan dengan kurva kesetimbangan yaitu L2. Kemudian kita ulangi lagi, kita tabrakkan ke delta. Kemudian dari delta ini kita dapatkan V3. Nah, di V3 ini sudah melebihi garis LN, di mana kita dapat menyimpulkan bahwasannya stage teoritisnya adalah 3 stage. Dapatkan 3 stage. Nah, baik, sekian penjelasan pengerjaan soal-soal UAS dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.